Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, muda-muda sekalian. Semoga kita senantiasa pagi hari ini diberikan kesehatan, selalu bahagia dan tetap semangat. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama ini dengan saya Didi yang akan menemani muda-muda sekalian di hari Sabtu 4 Juni 2022. Suasana Sabtu yang cerah ini, semoga kita juga senantiasa semangat untuk melewati hari ini. Nah, saya ingin menyapa seluruh bunda-bunda yang sudah bergabung secara virtual di room Zoom kita untuk mengikuti webinar awam Healthy and Glowing Pregnancy Journey. Webinar ini dipersembahkan oleh kerjasama dari Rumah Sakit Bunda Kendang Sari Surabaya dan Surabaya Skin Center. Nah, nanti kita akan sama-sama bertemu dengan dua orang narasumber kita yang ahli di bidangnya untuk mengikuti pemaparan materi-materi yang menarik tentunya. Nah, untuk susunan acara kegiatan kita di siang hari ini, kita akan nanti sesi pertama materi akan disampaikan oleh Dr. Alvin Firasi Mufid, SPOG MKetClean mengenai tema mengatasi keluhan selama kehamilan. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Irma Dita Citra Santi, SPKK FINSDV tentang kulit sehat, bebas jerawat selama hamil dan perawatan pasca melahirkan. Nah, saya juga ingin menyapa teman-teman dari SSC yang pagi hari sudah datang. Selamat pagi Mbak Winda dan teman-teman. Selamat pagi narasumber kita, Dr. Alvin, Dr. Irma. Selamat pagi Mbak Didi. Iya, baik sebelum kita mulai, saya ada sedikit pantun supaya pagi hari ini kita semangat. Saya sedikit pantun. Wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak cari alamat. Selamat datang Bunda sekalian. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Nah, nantinya untuk bunda-bunda yang mau bertanya bisa menuliskan di kolom chat, kan akan dipilih 5 penanya terbaik untuk mendapatkan door prize dari RSC Kendang Sari dan SSC. Kemudian nanti door prize utama kita juga ada 4 buah voucher. Yang 2 voucher adalah voucher diskon persalinan dari Rumah Sakit Bunda Kendang Sari Surabaya. Kemudian 1 voucher free radio frekuensi by Indiba dan 1 voucher diskon 50% dari Surabaya Skin Center. Jadi pastikan bunda-bunda sekalian mengikuti acara ini sampai akhir nanti. Nah, untuk sesi pertama ini materi mengenai mengatasi keluhan selama kehamilan. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Dr. Alvin Firasi Mufid, SPOG MKetClean. Dr. Alvin yang ini adalah salah satu tim dokter Opjin di Rumah Sakit Bunda Kendang Sari Surabaya. Beliau menempuh pendidikan kedokteran spesialis obstetri dan ginekologi di Universitas Airlangga Surabaya. Telah hadir bersama kita Dr. Alvin. Selamat pagi Dr. Alvin. Selamat pagi. Ya, sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Ya, baik dokter. Ini kan materi pagi hari ini kita mau sama-sama berdiskusi tentang mengatasi keluhan selama kehamilan. Karena kita tahu kalau ibu hamil ini dengan perubahan yang terjadi secara fisik maupun kadang juga moodnya juga berubah. Nah, ini ada banyak hal yang kadang membuat bunda-bundanya jadi galau atau jadi khawatir ya dokter ya. Seringkalinya seperti itu. Ya biasanya seperti itu sih. Tapi nanti semoga di diskusi pagi hari ini kita bisa mendapatkan tips-tipsnya lah untuk mengatasi hal-hal tersebut. Jadi nggak usah galau gitu. Oke, baik. Nah, baik dokter, saya persilahkan waktu selanjutnya untuk dokter Alvin. Iya. Saya bantu share screen-nya. Oke, boleh. Oke, sambil menunggu share screen-nya dari Mbak Didi, mungkin saya sapa dulu ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Teman-teman dari Surabaya Skin Center juga ada senior saya Dr. Irma Dita. Selamat pagi dok. Ya, jadi pagi hari ini saya akan bisa di slideshow.
Ya. Ya, jadi kebetulan pagi hari ini saya perkenalan dulu, nama saya Dr. Alvin, dokter spesialis kandungan di RSIA Kendang Sari, Surabaya. Dan pagi hari ini saya ditugaskan nih sama Mbak Diti untuk membawa tema tentang mengatasi keluhan saat hamil. Dan tema besarnya tadi memang untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan juga supaya bisa tetap glowing ya. Jadi nanti di sesi kedua ada Dr. Irma Dita yang akan membahas tentang kesehatan kulit selama hamil maupun pasca persalinan. Nah, ibu hamil itu memang sering muncul keluhan-keluhan dari trimester pertama sampai trimester ketiga. Dan ini memang munculnya karena kondisi-kondisi perubahan fisiologis. Maksudnya itu kondisi perubahan yang normal, memang wajar yang akan dialami oleh ibu hamil tersebut, dan juga maupun ada penyakit yang bisa muncul pada saat kehamilan. Bisa di slide, Mbak? Oke, jadi tujuan untuk mengatasi keluhan-keluhan ini adalah supaya kehamilan itu bisa bahagia dan nyaman. Jadi kalau misalnya seorang ibu hamil itu menjalani kehamilannya, kemudian persalinannya dengan enjoy, dengan nyaman, kemudian tidak ada grundel, nah itu akan bisa menginjus bayi dari segi psikis, dan itu bisa improve untuk segi motorik dan juga psikologis dari bayi nantinya gitu. Kemudian keluhan hamil ini bisa muncul dari trimester pertama sampai ketiga, dan tiap ibu biasanya berbeda-beda. Jadi ada ibu yang mungkin pada awal kehamilannya itu sudah ada yang mengalami morning sickness, mual muntah, ada juga ibu hamil yang tidak merasakan itu gitu. Jadi karakteristik tiap ibu hamil bisa berbeda. Nah, kemudian perubahan-perubahan ini bisa memang dikarenakan perubahan yang fisiologis. Jadi memang kondisi normal dan wajar. Jadi diharapkan ibu hamil kalau bisa memang mengerti kalau kondisi perubahan-perubahan, keluhan-keluhan ini memang wajar dan normal. Jadi ya bisa sambil dinikmati. Monggo, slide. Jadi ini merupakan keluhan yang paling sering pada trimester pertama, yaitu morning sickness. Nah, morning sickness ini bisa terjadi mual muntah dari pagi, namanya pagi ya, tapi biasanya malam pun juga bisa tuh mual muntah. Jadi ini memang disebabkan oleh kenaikan kadar hormon HCG, di mana hormon HCG ini diproduksi oleh plasenta, dan kemudian biasanya muncul pada saat awal trimester pertama dan akan berat sampai akhir trimester pertama. Ini nggak perlu khawatir karena setelah trimester pertama biasanya mual muntah ini akan berangsur-angsur berkurang. Kemudian untuk kembung bisa juga tipsnya, sarannya adalah makan dalam porsi kecil setiap 2 jam sekali, dan juga untuk minum yang cukup sehingga kondisi tubuh tetap terhidrasi. Dan juga bisa mengonsumsi jahe dalam bentuk permen atau minuman hangat gitu supaya bisa mengurangi keluhan morning sickness-nya. Ya. Kemudian keluhan kedua bisa muncul kembung dan juga konstipasi. Jadi hal ini disebabkan karena penurunan kerja otot polos pada sistem pencernaan, jadi pengosongan lambungnya itu jadi lebih lama, proses pencernaannya itu jadi lebih lama, sehingga bisa muncul rasa kembung di perut dan juga susah BAB. Nah, tipsnya adalah kita bisa konsumsi makan-makanan yang tinggi akan serat seperti buah-buahan, pepaya, kemudian sayur-sayuran hijau.
Oke, slide. Ya, pada trimester pertama kita bisa ibu hamil biasanya juga mengalami kram di perut bawah. Jadi tidak perlu khawatir, ini bukan ancaman keguguran atau apa yang paling sering ditakutkan ibu hamil itu, tapi memang kalau misalnya nyerinya masih bisa ditahan, itu memang wajar karena ini dikarenakan proses implantasi dan juga pembesaran rahim yang bisa menyebabkan otot di sekitar itu teregang. Nah, tipsnya itu sih harus menyadari bahwa kondisi ini adalah kondisi yang normal, bersyukur sudah diberi kesempatan untuk hamil, kemudian afirmasi positif, dan apabila memang masih nyeri sekali bisa minum obat-obatan anti nyeri yang aman untuk ibu hamil, seperti contohnya paracetamol atau ibuprofen. Kemudian ibu hamil pada saat trimester pertama sering juga merasakan perasaan gerah karena suhu di tubuhnya itu cenderung meningkat, dan juga karena kadar hormon estrogen yang meningkat sehingga menyebabkan kadang ibu ini merasa cepat ngantuk, cepat lelah gitu. Nah, untuk tipsnya ya istirahat cukup. Jadi kalau bisa memang aktivitasnya jangan terlalu berat, seperti itu. Slide. Ya. Kemudian bisa juga terjadi nyeri pada payudara karena memang ada peningkatan hormon progesteron, dan tipsnya karena payudaranya cenderung kencang. Nah, ini ada bra yang khusus untuk kehamilan sehingga tidak mohon maaf, untuk putingnya tidak tergeser-geser ke branya. Kemudian bisa juga ini paling sering mood swing. Jadi karena peningkatan hormon estrogen dan progesteron ini bisa menyebabkan perubahan suasana hati yang naik turun. Bisa dari euforia, senang, gembira, kemudian langsung down menjadi cemas, anxiety, kemudian bahkan sampai depresi. Nah, kondisi ini memang wajar karena memang ada peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Harapannya nanti setelah melahirkan, ketika sudah selesai persalinan, hormon estrogen dan progesteron ini akan berangsur-angsur turun. Jadi normalnya kondisi mood swing ini akan membaik. Nah, ada tuh beberapa komplikasi di mana mood swing-nya ini tidak membaik, bahkan sampai depresi. Nah, itu nanti bisa kita tangani lebih lanjut, dan mungkin ibu-ibu sekalian pernah dengar namanya baby blues. Nah, seperti itu. Oke, next. Ya, kemudian ibu hamil juga bisa merasakan rasa sering berkemih karena memang adanya sebuah peningkatan kerja pada ginjal, dan juga penekanan rahim karena penekanan kandung kemih karena rahim yang membesar. Jadi karena adanya tekanan dari rahim, ruang untuk kandung kemih yang biasanya normal ini lebih tergencet istilahnya. Jadi akan sering merasa ingin kencing. Nah, caranya tetap minum air yang cukup, karena ada beberapa ibu hamil yang karena sering kencing ini dikira karena sering minum ya, akhirnya banyak ibu hamil ini yang tidak minum cukup. Nah, padahal harusnya tetap minum karena dari proses berkemih itu kan kita mengeluarkan cairan. Nah, idealnya memang harus segera cairan itu diganti. Nah, cara menggantinya adalah dengan cara minum yang cukup sehingga tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan tidak ada komplikasi. Kemudian bisa diatur jadwal berkemih, misal bisa 3 jam sekali untuk berkemih ke kamar mandi, karena itu bisa mengurangi komplikasi yaitu inkontinensia. Inkontinensia ini jadi ibu hamil bisa tidak merasakan kencing padahal kencing itu terjadi, seperti itu. Nah, ini sebuah kondisi yang komplikasi dari sering berkemih. Next. Ya,
kita masuk ke keluhan trimester kedua. Karena proses pengosongan lambung yang lebih lama, jadi katup esofagus di dalam tenggorokan sini bisa terbuka. Jadi kalau misalnya kondisi hamil, memang asam lambung cenderung naik. Nah, dengan kondisi katup esofagus yang terbuka, ini memungkinkan untuk asam lambung itu reflux naik. Jadi naik ke atas. Kadang ibu, apalagi ibu yang sebelum hamil itu sudah mengalami nyeri mah gitu-gitu, akan lebih berat. Nah, tipsnya bisa melakukan makan porsi sedikit tapi sering. Kalau bisa ya 2 jam sekali. Kemudian yang dikonsumsi bisa karbohidrat kompleks karena dapat meminimalisir asam lambung. Next. Ya, kemudian ini nyeri pinggang dan pergelangan tangan. Ini karena rahimnya semakin membesar, memang membuat otot-otot di sekitar rahim itu teregang. Nah, regangan ini yang bisa menyebabkan nyeri pinggang. Kemudian untuk pergelangan tangan, sendi itu karena cairan tubuh di dalam ibu hamil itu cenderung keluar ke daerah ekstrasisial. Jadi ibu hamil ini merasa nyeri karena sarafnya memang tertekan oleh cairan itu tersebut. Kemudian untuk tipsnya bisa dilakukan peregangan dan olahraga ringan di pagi hari ataupun sebelum tidur. Kemudian bisa juga sampai kram kaki karena dikarenakan aktivitas yang berlebih, karena sebuah kehamilan ini juga bisa diartikan kerja berat karena membutuhkan kalori tinggi. Nah, kalau misalnya memang asupannya tidak cukup, nah ini bisa menyebabkan kadar glukosa di dalam otot itu kurang, jadi gampang kram. Nah, cara mengatasinya adalah cukupi asupan cairan, ditambahkan asupan kalsium dan juga magnesium, dan juga sama dengan nyeri pinggang tadi dilakukan peregangan di pagi hari maupun sebelum tidur. Next. Ya, jadi bahkan ada yang mengatakan ini mitos ya, tapi ini bukan mitos. Memang wajar kalau misalnya seorang ibu hamil itu warna kulitnya menjadi cerah, karena memang pada proses kehamilan itu terjadi peningkatan aliran darah 40-50% dan juga meningkatnya hormon estrogen dan progesteron yang bisa memperbagus kulit ya. Nah, ini nanti akan jadi terlihat glowing. Dan juga peningkatan kelenjar minyak ini juga beresiko jerawat. Mungkin untuk kondisi kulit ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Irmadita. Next. Nah, pada trimester 3 ini akan terasa sekali peningkatan detak jantung dan sesak nafas karena diafragmanya semakin naik, pengembangan parunya jadi berkurang, jadi merasa sesak napas dan juga volume darah yang semakin tinggi dan juga curah jantung yang semakin tinggi. Kemudian bisa muncul kontraksi palsu, jadi ada regangan pada rahim dan juga kejadian ini bisa meningkat kalau misalnya ibu hamil ini mengalami dehidrasi ataupun infeksi. Jadi kontraksi palsu ini bisa sering terjadi. Untuk tipsnya untuk kontraksi palsu tadi bisa dicukupkan asupan minumnya, kemudian istirahat yang cukup. Ya, next. Kemudian ini keluhan yang paling sering berikutnya yaitu wasir, ambeien, atau di bidang kedokteran kita menyebutnya hemoroid. Karena motilitas usus yang menurun, biasanya ibu kan sulit BAB, konstipasi tadi. Akhirnya secara alamiah ibu hamil ini cenderung mengejan. Nah, proses mengejan ini bisa menyebabkan hemoroid tadi akan semakin turun gitu. Nah, tipsnya dietnya tinggi serat, bisa perbanyak pepaya, buah-buahan, kemudian makanan yang tinggi serat seperti sayuran hijau, gitu, dan minum air yang cukup.
Nah, kemudian kaki bengkak ini memang dikarenakan penekanan pembuluh darah balik ke jantung. Jadi pembuluh darah vena yang kembali ke jantung itu tergencet sama ini rahimnya. Karena rahimnya sudah membesar di trimester ketiga, apalagi pada saat mau lahiran ini semakin berat biasanya. Nah, biasanya di sini muncul di kaki edema, jadi bengkak-bengkak gitu. Kemudian bisa disebabkan juga karena kurangnya konsumsi albumin. Ya, next. Nah, ini juga bisa terjadi perubahan warna kulit. Jadi proses hiperpigmentasi. Jadi hiperpigmentasi ini dia lebih gelap. Nah, kalau misalnya di area payudara, di areola, puting susu itu akan lebih gelap warnanya karena memang proses hiperpigmentasi. Kemudian pada wajah bisa sampai ada bercak merah-merah yang disebut melasma rosea, bisa sampai menyebabkan gatal, bengkak, dan sampai bintilan. Kemudian untuk ibu hamil juga karena estrogennya cenderung tinggi, biasanya sering keputihan. Tapi selama keputihan itu tidak ada berbau, kemudian tidak ada perubahan warna, kemudian tidak gatal, nah ini masih aman. Jadi tipsnya masih bisa dilakukan pembersihan di lipatan di area genital, kemudian sering mengganti celana dalamnya. Oke, next. Ya, jadi tadi itu merupakan komplain, keluhan-keluhan yang normal, jadi yang wajar. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda keluhan yang seperti ini, nah ini merupakan tanda-tanda bahaya bagi ibu hamil. Jadi bila ditemukan adanya perdarahan saat kehamilan, kemudian demam tinggi, keluar air ketuban sebelum waktunya, yang ketiga bayi dalam kandungan gerakannya dirasa berkurang, dirasa tidak seaktif biasanya. Nah, kemudian ibu muntah terus dan sampai tidak mau makan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang harus diperhatikan dan mungkin harus ditangani segera. Jadi segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Oke. Ya, sekian dari saya. Bila ada pertanyaan mungkin nanti di sesi diskusi berikutnya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Alvin untuk pemaparannya. Nah, ini nanti untuk bunda-bunda yang mau bertanya, sepertinya sudah ada beberapa. Kita akan membuka sesi pertanyaannya nanti setelah pemaparan materi yang kedua. Nah, untuk materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Dr. Irma Dita. Nah, sebelumnya saya akan membacakan secara singkat kurikulum VT dari Dr. Irma Dita. Dr. Irma Dita Citra Santi, SPKK Fins DV. Beliau adalah salah satu tim dokter di Surabaya Skin Center. Kemudian beliau juga staf mengajar ilmu kesehatan kulit dan kelamin di FK UNER. Beliau menempuh pendidikan kedokteran spesialis kulit dan kelamin juga di Universitas Erlangga. Selamat pagi, selamat siang Dokter Irma Dita, ini sudah siang juga. Sehat selalu Dokter. Ya, selamat siang Mbak, selamat siang Dokter Alvin. Baik, saya persilakan Dokter untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih dari RSIA atas undangannya ke Surabaya Skin Center juga. Perkenalkan, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, salah satu dokter dari Surabaya Skin Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Izinkan saya pada siang hari ini akan share sedikit tentang mengenai kulit sehat bebas jerawat saat hamil dan juga beberapa perawatan yang dapat dilakukan setelah melahirkan. Saya share screen ya. Sudah tampak ya, Mbak? Oke, saya mulai ya.
Baik, jadi sedikit saja mengenal tentang apa itu jerawat atau akne. Mungkin saya tidak perlu terlalu detail. Prinsipnya sebetulnya ibu-ibu yang sedang hamil terus kemudian berjerawat itu tidak perlu terlalu khawatir ya, karena sebetulnya akne itu sampai sekarang itu masih dalam 3 besar penyakit yang paling umum terjadi. Dan sesungguhnya akne ini dapat terjadi tidak hanya pada saat hamil, tapi bahkan bayi baru lahir pun ada namanya akne neonatal, dan itu dapat terjadi karena masih adanya hormon yang dibawa dari ibunya pada saat kehamilan. Dan meskipun memang sebetulnya secara prevalensi paling banyak itu terjadi pada masa pubertas di usia sekitar 20-an, dan kemudian tentunya tapi akne sendiri itu dapat memengaruhi kualitas hidup. Dan coba ibu-ibu bisa dilihat ya dari silsilah keluarga, karena memang faktor genetik ini peranannya cukup tinggi. Jadi apabila pada orang tua ada yang juga mengalami jerawat atau akne vulgaris, biasanya itu akan diturunkan. Nah, ini sedikit saja tentang bagaimana sebetulnya akne vulgaris atau jerawat itu terjadi. Jadi ini terjadi memang karena adanya penyakit radang yang terjadi karena hormonal dan perubahan pertahanan tubuh. Prinsipnya di kulit kita itu ada semacam lubang ya, lubang di mana nanti minyak itu keluar. Jadi atau disebut juga dengan kelenjar minyak. Nah, lubang ini dia nanti adalah tempat keluarnya sebum. Apabila produksi sebum atau produksi minyak kita itu cukup tinggi, kemudian ada faktor lain yaitu Cutibacterium acnes atau suatu bakteri yang berperan pada terjadinya jerawat, dan ditambah adanya faktor peradangan dan respons imun, ini akan menimbulkan terjadinya akne atau jerawat. Nah, kita bisa lihat juga di sini, jadi jerawat itu pertamanya mungkin dia kecil, nggak kelihatan ya, mungkin hanya kasar saja apabila diraba, mungkin dia masih dalam bentuk mikrokomedo. Jadi mungkin karena ada penebalan pada lubang tempat kelenjar minyak, dan itu terjadi mikrokomedo. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, jadilah namanya komedo, yang mungkin ibu-ibu tahu sebagai komedo tertutup atau komedo terbuka. Kemudian semakin lama apabila tempat atau lubang tempat keluarnya kelenjar minyak tadi itu dia terjadi radang atau inflamasi, maka ibu-ibu mungkin lihat jerawatnya warnanya jadi merah ya, papul atau bentukan bintil berwarna merah, bahkan ada nanahnya. Nah, kadang-kadang kalau itu semakin lama tidak diobati dan semakin terjadi radang, jadilah dia nodul. Nodul itu dia warnanya merah, besar, dan rasanya cekot-cekot, nyeri. Nah, nodul ini bisa berbahaya kalau misalkan tidak diobati, bahkan dia bisa pecah, dan akhirnya timbul bopeng bekas jerawat, di mana bopeng bekas jerawat ini penanganannya akan jauh lebih sulit. Oke, nah ini kulit dalam siklus menstruasi ya, tapi memang ini kaitannya ada sedikit kaitannya dengan kehamilan. Jadi kalau pada fase menstruasi itu sebetulnya di jerawat yang kulitnya berminyak itu biasanya jerawatnya sudah mulai reda. Tapi pada saat menstruasi ini progesteronnya mulai rendah, jadi sebum atau minyaknya mulai berkurang. Sedangkan estrogennya juga rendah, jadi kadang-kadang daya tahan kulit kita itu lebih sensitif. Lalu pada fase folikuler, estrogennya atau hari ke-7 sampai ke-13 setelah menstruasi, pasca menstruasi, kulit itu dalam kondisi yang baik, kenyal, dan pada fase sebelum menstruasi, progesteron dan testosteronnya tinggi atau premenstrual, biasanya premenstrual acne ya kita menyebutnya. Jadi makanya kenapa pada saat sebelum menstruasi itu seringkali berjerawat, yang kulitnya berminyak itu jadi berjerawat karena sebum atau minyaknya semakin meningkat. Tapi justru yang kulitnya kering itu akan terlihat semakin glowing. Nah, tadi Dr. Alvin juga sudah menyampaikan ya pada saat kehamilan itu, kalau saya tidak salah dengar tadi progesteron dan testosteronnya juga progesteron dan estrogennya yang tinggi ya, sehingga biasanya sebum atau minyaknya itu bisa meningkat dan terjadi jerawat. Tapi ibu-ibu juga mungkin sempat mengalami ya, ada yang justru pada saat hamil tuh malah wajahnya itu cenderung lebih glowing, dan yang biasanya sebelumnya berjerawat malah tidak berjerawat, dan malah sebaliknya juga.
Ada yang pada saat tidak hamil itu dia biasanya berjerawat, namun pada saat kehamilan malah justru jerawatnya mulai mereda. Jadi memang saya selalu sampaikan kepada ibu-ibu yang mengalami masalah kulit pada saat kehamilan, karena kehamilan itu adalah suatu proses yang istimewa ya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang tertentu yang sebelumnya tidak ada malah muncul pada saat kehamilan. Jadi ya sebetulnya saya selalu sampaikan dinikmati saja fase 10 bulan pada saat kehamilan itu. Nah, ini adalah beberapa makanan yang dikatakan ternyata secara penelitian itu dapat memicu terjadinya jerawat. Meskipun tidak semuanya, dan selalu saya kembalikan kepada pasien juga. Jadi tidak semua pasien itu saya minta untuk tarak atau mengurangi konsumsi makanan-makanan tersebut. Tapi memang dari beberapa penelitian ternyata ya banyak yang membuktikan bahwa makanan-makanan yang tinggi sugar atau tinggi gula atau yang meningkatkan insulin growth factor 1 ternyata dapat menimbulkan akne. Contohnya adalah coklat, kemudian gula, lalu dairy product seperti keju, susu. Ya ini adalah makanan-makanan yang dapat memicu jerawat. Nah, kalau misalkan ada yang bilang, "Dok, saya kalau minum kopi susu kok jadi jerawatan ya?" Nah, yang disalahkan jangan kopinya ibu-ibu, tapi sebetulnya susu atau gulanya. Kopi sendiri itu sebetulnya sehat dan baik ya untuk kesehatan, tetapi tidak pada saat hamil ya. Betul ya Dokter Alvin ya, tapi pada saat saya hamil sebetulnya saya selalu ngopi. Cuma kalau tidak salah ada batasannya, tapi memang sebaiknya kalau bisa dihindari. Karena saya dikirimin tuh jurnalnya sama Dokter Objin, nggak boleh ngopi ini, memang bisa memicu keguguran begitu ya Dokter Alvin ya. Alhamdulillah sih baik-baik aja, karena saya kalau nggak ngopi itu kayaknya nggak ini gitu Dok, nggak melek. Nah, kemudian ini adalah makanan yang dapat mencegah terjadinya jerawat. Jadi ya sama seperti kita menjaga kesehatan pada umumnya ya. Jadi ini adalah makanan-makanan yang sehat, yang seperti green tea ini dia tinggi antioksidan, kemudian omega 3, vitamin A, D, E, zinc, terus kunyit, dan probiotik. Oke. Lalu ini adalah beberapa produk yang ternyata juga dapat memicu jerawat. Jadi mungkin ibu-ibu boleh di screen capture atau sebetulnya PowerPoint ini juga saya nanti bisa share ya. Kalau misalkan nanti ibu-ibu mau bisa meminta slide saya ini ke panitia. Jadi nanti ibu-ibu jadi bisa lebih aware pada saat mungkin belanja ke supermarket atau ke mau belanja produk-produk skincare, bisa dilihat produk-produk ini yang mungkin bisa dihindari, terutama pada ibu-ibu yang memang punya predisposisi atau mudah sekali terjadi jerawat atau acne prone. Nah, kemudian berikutnya ini adalah gambaran klinis dan perjalanan penyakit jerawat. Memang biasanya mulainya saat pubertas, tapi dapat juga terjadi sebelum maupun setelah. Dan tentunya dapat terjadi akibat dari perubahan hormonal, terutama adalah akibat kehamilan. Dan kebanyakan jerawat ini tidak hanya timbul di wajah ya ibu-ibu, tetapi dia seringkali timbul di area seborea. Area seborea itu adalah area yang kelenjar minyaknya lebih aktif. Contohnya adalah tidak hanya di wajah, tapi juga di punggung, dada, dan juga bahu bagian atas. Itu adalah area-area seborea atau area yang kelenjar minyaknya lebih aktif. Lalu untuk jenis jerawat ada yang komedo, jadi dia tidak ada radang. Komedo sendiri ada yang terbuka dan tertutup, dan juga ada yang beradang, lesi beradang, seperti bintil yang warnanya merah, bahkan yang mungkin ada nanahnya, atau yang bintilnya lebih besar dan biasanya terasa nyeri. Dan ini adalah derajat keparahan dari jerawat, mulai dari ringan, sedang, dan berat. Itu kita bisa membedakannya itu dari jumlah, ya banyaknya komedo atau banyaknya jenis jerawat yang inflamasi atau beradang, atau tipe 3 itu biasanya juga terdapat pada area badan. Nah, ini adalah contoh gambaran jerawat ya ibu-ibu. Jadi ada yang komedo tertutup ya, ada yang komedo terbuka. Kalau komedo tertutup itu dia warnanya agak putih ya. Lalu yang komedo terbuka itu ada titik kehitaman, yang ini biasanya yang bisa atau diperbolehkan untuk dilakukan tindakan facial ya. Kalau yang C, yang papul inflamasi, bintilnya berwarna merah, bahkan ada nanahnya. Apalagi yang D, yang gambar D, yang dia warnanya merah sekali dan lebih besar, ini adalah tipe-tipe jerawat yang tidak boleh dilakukan facial. Jadi ibu-ibu harus memahami
seperti itu ya. Makanya tidak semua tipe jerawat itu boleh dilakukan facial. Karena kalau dia tipe beradang, apabila dia dilakukan dipencet-pencet, dipaksa untuk diekstraksi atau dikeluarkan, ya nanti yang terjadi inflamasinya atau radangnya akan semakin berat. Nah, ini contoh yang tipe ringan ya, lebih banyak pada T-zone atau area T yang kebanyakan kelenjar minyaknya dia lebih aktif dan biasanya banyak komedo dan tidak ada nodul. Lalu ini untuk yang tipe sedang, nodulnya cukup banyak tapi sudah mulai ada tanda-tanda radang ya, ada bintil-bintil yang berwarna merah. Sedangkan ini yang udah tipe yang berat, biasanya dia banyak nodul-nodul atau bintil-bintil yang semakin lebih besar, bahkan yang seperti kista ya. Kista itu kalau ditekan dia agak empuk seperti itu karena di dalamnya dia sudah ada nanahnya. Dan biasanya untuk yang tipe berat ini sudah terdapat pada area badan juga. Nah, lalu kita masuk pada terapi akne. Jadi prinsipnya adalah jerawat. Meskipun pada saat kehamilan perjalanan penyakit atau patomekanismenya itu sama. Hanya kalau pada saat hamil ya pencetusnya adalah karena ketidakseimbangan hormonal. Tapi prinsip penanganannya sama seperti prinsip penanganan pada jerawat yang tidak disebabkan yang tidak dipicu karena kehamilan. Jadi karena kita tadi saya sudah menyampaikan bahwa adanya penebalan pada lubang tempat minyak di kulit kita itu keluar, ada penebalan. Nah, itu kita kurangi penebalan yang terjadi. Lalu apabila ada aktivitas kelenjar minyak yang berlebih, kita kurangi aktivitasnya. Juga apabila ada infeksi bakteri yaitu Cutibacterium acnes, kita bisa berikan antibiotik atau anti radang. Nah, ini adalah terapi atau pengobatan untuk akne derajat ringan. Jadi sebetulnya meskipun saya dokter spesialis kulit yang bekerja di klinik Surabaya Skin Center yang mungkin membawa ya klinik kami, tapi saya tidak juga menyarankan ibu-ibu yang hamil dan dengan jerawat harus langsung berobat ke SPKK. Tidak juga kok. Karena sebetulnya untuk yang jerawat derajat ringan, ibu-ibu boleh belanja ya dalam tanda petik ke supermarket untuk mencari produk-produk over the counter atau produk-produk yang dijual bebas yang memang aman untuk ibu hamil kandungannya sehingga ya ibu tidak perlu langsung ke dokter spesialis. Jadi memang ini pengetahuan yang perlu ibu-ibu pahami betul. Jadi tidak hanya termakan dengan marketing klaim yang seringkali hanya bilang bahwa ini aman untuk ibu hamil, tapi ibu-ibu nggak tahu kandungannya apa. Jadi sekarang harus lebih pintar melihat apa kandungannya supaya lebih pasti bahwa produk skincare tersebut memang aman untuk ibu hamil. Nah, jadi yang pertama biasanya yang ada di pasaran atau over the counter itu adalah asam salisilat atau nama lainnya adalah beta hydroxy acid. Jadi sesungguhnya ini aman apabila digunakan prosentasenya kurang dari 4%. Nah, kalau saya tidak salah Dr. Alvin bahkan biasanya kalau ibu hamil yang masih trimester 1 itu yang dia untuk mencegah terjadinya keguguran kan malah diterapi dengan aspirin ya Dok ya, asam salisilat ya untuk yang ada riwayat keguguran supaya kalau tidak salah di trimester 1 supaya dia tidak terjadi keguguran karena saya pernah dapat karena sebelumnya saya pernah keguguran dan kalau nggak salah pernah dapat itu. Jadi sebetulnya apalagi topikalnya begitu ya ibu-ibu sebetulnya apalagi topikalnya dia sebetulnya juga aman. Tetapi pada trimester kedua dan ketiga asam salisilat ini tidak aman lagi untuk ibu hamil. Jadi kami dokter SPKK akhirnya biar gampang, biar ibu-ibu nggak bingung, edukasinya ya udah. Itu sendiri. Mungkin pertanyaan pertama ini ada ditanyakan oleh Bu Umi Nasdari bisa di-mute. Ya. Ditanyakan untuk laboratorium untuk produk ini bisa mulai diberikan pada usia berapa ya? Apakah aman? Mirin ya, makasih. Oke. Ya, jadi kembali lagi, jadi supaya gampang, kami dokter SPKK selalu memberikan edukasi. Ya udah, kalau ibu-ibu menggunakan asam salisilat yang meskipun lebih dari 4% sebaiknya tidak digunakan selama kehamilan. Meskipun sebetulnya bahan-bahan topikal ini kan tidak semudah itu ya penetrasi ke dalam kulit, kemudian masuk ke dalam aliran pembuluh darah dan ke plasenta. Tapi saya selalu sampaikan kepada ibu-ibu hamil, apabila memang sudah ada produk yang sudah jelas keamanannya, ya marilah kita memilih produk yang memang kandungan aktifnya sudah jelas aman daripada yang masih abu-abu atau ragu-ragu begitu.
Kemudian mandelic acid ini juga aman, lalu niacinamide ini juga banyak sekali ya over the counter atau yang dijual di pasaran. Sulfur itu juga dapat digunakan, tapi sebetulnya sulfur itu kurang nyaman di kulit ya, karena dia cukup membuat kulit kita menjadi kering, kemudian baunya juga kurang nyaman. Dan benzoyl peroksida ini sebagai tutul jerawat itu juga dapat digunakan untuk ibu hamil. Nah, sedangkan sebetulnya first line yang sering kami berikan, kami SPKK berikan adalah tretinoin dan atau adapalene ya untuk akne derajat ringan maupun sampai berat. Namun memang ini harus diresepkan oleh dokter, dan yang kedua yang paling penting ini tidak boleh untuk ibu hamil. Tidak direkomendasikan sama sekali untuk ibu hamil. Mengapa? Karena sebetulnya tretinoin ini dia ada obat oralnya, yaitu isotretinoin. Di mana isotretinoin ini sering kita berikan pada pasien-pasien dengan akne derajat berat, ya. Namun isotretinoin oral ini terbukti memang teratogenik, jadi dia dapat menimbulkan kecacatan janin. Sehingga bentuk topikalnya yaitu tretinoin atau turunannya yaitu adapalene, meskipun secara penelitian itu di hewan dia kandungannya sangat kecil, tapi kan penelitian pada ibu hamil itu secara etis memang tidak pernah ada ya ibu-ibu, sehingga memang paling aman tretinoin dan adapalene ini tidak kita resepkan untuk ibu hamil. Nah, yang jadi perhatian adalah apabila ibu-ibu sedang belanja skincare yang dijual bebas. Ada namanya retinol, retinil palmitat, dan retinaldehyde. Nah, ibu-ibu harus pahami bahwa retinol, retinil palmitat, dan retinaldehyde ini adalah juga turunan dari tretinoin. Dia bukan bahan aktifnya. Tetapi karena dia adalah tetap turunan dari tretinoin, maka sebaiknya tetap dihindari untuk ibu hamil. Oke, apa nih? Nah, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang berjerawat, hati-hati over eksfoliasi atau terlalu banyak menggunakan produk-produk eksfoliasi atau produk anti jerawat yang akhirnya kulitnya menjadi sangat kering atau dehidrasi. Jadi gunakan perlahan atau bertahap dan tidak perlu harus menggunakan satu regimen anti akne. Ya, biasanya kan ada itu ya satu produk skincare yang semuanya anti akne, tapi karena kandungannya itu cukup membuat kulit menjadi kering, akhirnya malah jadi over eksfoliasi. Jadi selalu lihat bagaimana respons kulit. Lalu pada akne tipe ringan disarankan untuk tetap menggunakan sunscreen. Nah, ini saya bold ya, saya tebalkan bahwa ibu hamil sebaiknya menggunakan sunscreen yang jenisnya adalah physical. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Lalu untuk akne derajat sedang berat, sebaiknya ibu-ibu bisa berkonsultasi ke dokter SPKK untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Jadi tidak lagi ini ya berpikir bahwa karena sedang hamil jerawat udahlah nggak usah diobati, nanti daripada pakai ini itu malah nggak aman. Tidak demikian ya ibu-ibu. Jadi sebetulnya meskipun ibu sedang hamil dan berjerawat, masih tetap dapat melakukan perawatan wajah, bahkan perawatan atau treatment yang dilakukan di klinik. Tetapi harus berkonsultasi ke dokter SPKK supaya dipilihkan obat dan juga treatment yang aman. Nah, ini sedikit saja saya menjelaskan bahwa ada namanya istilah purging, itu seringkali ditanyakan oleh pasien apabila menggunakan produk-produk skincare yang cara kerjanya itu dia eksfoliasi. Salah satunya adalah untuk pengobatan jerawat. Jadi biasanya mereka agak-agak protes, "Dok, kenapa ya setelah pakai krim ini kok jerawatnya malah jadi makin banyak?" Nah, hal itu sebetulnya adalah wajar terjadi karena memang dia mempercepat turnover sel kulit. Jadi apabila ada jerawat yang masih ada di dalam, seakan-akan dia dibawa ke permukaan, tapi berangsur-angsur jerawat ini akan membaik. Nah, ibu-ibu harus membedakan dengan reaksi. Ada namanya reaksi alergi dan reaksi iritasi. Kalau reaksi alergi biasanya ada rasa gatal yang sangat dominan. Meskipun ibu-ibu sudah menghentikan produknya dan masih terasa gatal, maka ini adalah reaksi alergi dan sebaiknya berkonsultasi ke dokter SPKK. Sedangkan reaksi iritasi ini biasanya terasanya tuh perih, terbakar, agak gatal, ketat, tetapi tidak dominan gatal. Kalau gatalnya dominan, bisa di-mute ya Ibu Ines. Terima kasih.
Jadi kalau gatalnya dominan, hati-hati sebagai reaksi alergi. Jadi kalau reaksi iritasi ibu-ibu nggak usah terlalu khawatir, bisa dihentikan produknya, gunakan pelembab dan sabun yang lembut, dan kemudian bisa dicoba untuk digunakan kembali. Tetapi apabila reaksinya berat atau tidak membaik, bisa konsultasi ke dokter SPKK. Nah, ini secara garis besar sama. Perawatan kulit sehat itu dari pagi kita membersihkan wajah dengan sabun, lalu menggunakan moisturizer sesuai dengan jenis kulit, dan menggunakan kandungan aktif yang aman, dan terakhir menggunakan tabir surya. Tabir suryanya untuk ibu hamil disarankan yang physical sunscreen. Sedangkan untuk malam hari, saya selalu sarankan untuk double cleansing, terutama untuk yang berjerawat. Jadi double cleansing itu pertama menggunakan first cleanser dulu, bisa seperti susu pembersih atau cleansing balm, lalu dilanjutkan dengan sabun wajah. Baru dilanjutkan dengan pelembab atau obat anti akne dengan kandungan aktif yang aman untuk ibu hamil. Jadi ini basic skincare dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Ya udah, basic skincare kita ini seperti ini. Jadi nggak kayak mungkin kayak Korea ada 10 step skincare atau 20 layer skincare. Nah, sebetulnya basicnya adalah seperti ini. Jadi kita back to basic dulu. Kalau nanti pelan-pelan mau ditambah-tambahin sebetulnya tidak apa-apa. Tapi ibu-ibu harus berhati-hati. Kalau kita semakin banyak melayer perawatan kulit kita, takutnya yang terjadi adalah malah reaksi iritasi atau reaksi alergi. Jadi pertama cleansing, kemudian exfoliate, lalu memberikan moisturizer, memberikan sunscreen, dan terakhir repair. Repair itu apabila ada masalah tertentu. Jadi misalnya ada jerawat, ya kita repair, kita berikan anti jerawat. Nah, ini bisa bisa diingat-ingat, bisa di screen capture atau nanti bisa dibaca kembali apabila slide saya sudah dibagikan. Jadi ini adalah kandungan aktif yang aman untuk ibu hamil. Jadi ada AHA, glycolic acid, dan lactic acid. Ini aman untuk ibu hamil karena dia sebenarnya dari buah-buahan. Lalu mandelic acid ini juga sebagai anti akne, dia juga aman. PHA ini apabila ibu-ibu ingin menggunakan eksfoliasi wajah yang dia sifatnya lebih mild atau ringan. Lalu anti akne yang lain seperti yang tadi saya sebutkan adalah salicylic acid atau BHA, azelaic acid ini juga aman untuk ibu hamil, benzoyl peroxide, sulfur, niacinamide. Lalu ibu-ibu yang ingin perawatan wajah, ingin wajahnya tetap glowing, bisa menggunakan produk yang mengandung vitamin C, vitamin E, hyaluronic acid, peptida, dan antioksidan. Nah, ini tadi ibu-ibu yang saya sampaikan juga. Jadi untuk sunscreen disarankan untuk menggunakan physical sunscreen. Jadi sunscreennya dilihat kandungannya, apakah ada kandungan titanium dioxide atau bahkan keduanya, titanium dioxide dan zinc oxide. Ini adalah jenis physical sunscreen yang memang aman untuk ibu hamil karena dia cara kerjanya langsung memberikan proteksi secara fisik pada kulit, ya. Nah, ini yang tidak aman untuk ibu hamil, salicylic acid lebih dari 2-4% atau di atas 4%. Jadi kalau chemical peeling kita tidak disarankan menggunakan salicylic acid. Kemudian retinoid dan turunannya, retinol, retinaldehid, retinil palmitat, retinoic acid, apalagi isotretinoin ya karena itu bentuk oral, jelas teratogenik atau dapat menimbulkan kecacatan janin. Nah, untuk paraben ini sering sekali ditanyakan oleh ibu-ibu hamil. Jadi sampai saat ini sebetulnya hasil penelitiannya itu tidak konsisten. Karena ada yang mengatakan dia tidak aman, dapat menyebabkan kanker payudara, tapi ada yang mengatakan sebetulnya boleh. Namun untuk ibu hamil saran saya diperbolehkan, tapi kalau ibu-ibu ingin membatasi akan lebih baik. Jadi misalnya ibu mau mengganti dengan produk-produk non paraben, itu akan lebih baik. Lalu chemical sunscreen yang isinya avobenzone, oxybenzone, oktisalat, dan lain sebagainya, ibu-ibu bisa lihat ya kandungannya, sebaiknya dihindari pada saat selama kehamilan. Dan yang terakhir adalah hidroquinone, ini memang jelas tidak aman untuk ibu hamil. Nah, treatment di klinik apa yang bisa dilakukan selama kehamilan? Pertama adalah facial ya. Facial itu kan sebetulnya wajahnya hanya dibersihkan, dilakukan scrub, lalu mungkin dilakukan ekstraksi atau dikeluarkan jerawat-jerawatnya yang komedo. Jadi sebetulnya relatif aman untuk ibu hamil. Tapi ya paling ibu-ibu harus hati-hati kalau misalkan tidak tahan nyeri, apalagi pada trimester ketiga misalnya ya, di facial, di ekstraksi nyeri, malah memicu ini kencang-kencang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau untuk kandungannya sendiri sebetulnya aman. Tapi toleransi nyeri yang harus ibu-ibu perhatikan.
Lalu untuk chemical peeling, bahan AHA ini aman, jadi boleh dilakukan untuk ibu hamil. Namun untuk bahan BHA seperti yang tadi saya sampaikan dan TCA itu tidak diperbolehkan untuk ibu hamil. Jadi kalau ibu-ibu chemical peeling selalu konsultasikan kepada dokter dan sampaikan apabila memang sedang hamil. Berikutnya adalah mikrodermabrasi. Ini juga aman karena hanya menggunakan alat seperti scrub ya. Jadi dia hanya di scrub saja dan tidak ada nyeri. Dan kemudian yang keempat yang sering sekali ditanyakan. Nah, sebetulnya laser itu aman untuk ibu hamil karena laser itu hanyalah light atau lampu yang kemudian energinya dirubah menjadi panas. Namun kami biasanya dokter SPKK tetap tidak mengerjakan kepada ibu hamil karena alasan etik ya. Karena kan kita ini menggunakan alat dan takutnya apabila ada apa-apa pada kehamilannya, kami dan tindakan kami yang disalahkan. Jadi biasanya kami akan selalu sampaikan kepada ibu hamil untuk menunda treatment lasernya, toh hanya menunda 10 bulan saja ya, nanti bisa dilakukan setelah melahirkan. Nah, untuk masalah pasca melahirkan, saya hanya membahas satu saja dan ini singkat saja, yaitu stretch mark. Ini karena ini yang paling sering. Nah, ibu-ibu sebetulnya stretch mark itu bisa dicegah, meskipun ya agak-agak sulit ya, karena apabila ada faktor genetik, ya tentunya tidak akan semudah itu. Prinsipnya stretch mark itu kan kulitnya meregang ya, seperti karet ya, karet kulitnya meregang. Jadi apabila kulit ini tidak bisa mengompensasi peregangan akibat masa kehamilan, maka timbullah stretch mark tadi. Jadi yang pertama prevensi itu yang lebih penting. Jadi ibu-ibu harus mulai menggunakan krim-krim anti stretch mark sejak awal kehamilan atau yang paling gampang adalah moisturizer atau pelembab supaya kulitnya terhidrasi dengan baik ya, jadi skin barrier-nya cukup baik sehingga apabila dia meregang sedikit demi sedikit kulit dapat mengompensasi sehingga tidak terjadi stretch mark. Dan yang kedua tentunya sebisa mungkin kenaikan berat badannya tidak drastis, yaitu yang penting ya. Jadi meskipun ibu pakai berbotol-botol anti stretch mark saat kehamilan, tapi kalau kenaikan berat badannya cukup drastis, ya tentunya kulit akan sulit juga mengompensasi sehingga terjadilah stretch mark ini tadi. Nah, yang kiri ini adalah fase awal, warnanya dia masih merah ya, warnanya merah atau stretch mark rubra. Yang kiri ini kalau sudah lip jadi fase akhir warnanya putih atau stria alba dan biasanya kalau diraba dia sudah agak jeglong. Nah, kalau udah fase akhir lebih sulit penanganannya. Jadi yang ibu-ibu perlu tahu, stretch mark itu hampir tidak bisa disembuhkan hanya dengan terapi topikal saja ibu-ibu, karena stretch mark itu sudah seperti bopeng atau sudah seperti bekas luka. Jadi prinsip dari luka, kalau sudah ada luka apalagi sampai bopeng, kita harus lakukan tindakan membuat luka dalam tanda petik luka yang baru dengan harapan nanti luka tersebut wound healingnya akan membuat dia lebih naik ya, lebih baik. Jadi itu prinsip treatment dari stretch mark. Biasanya kalau untuk yang warnanya masih merah, kita gunakan kombinasi laser pulse dye dan juga tetap krim ya atau terapi topikal. Sedangkan untuk stretch marknya sudah putih, ini agak lebih sulit. Tapi kita tetap dapat menggunakan laser fractional dengan kombinasi bahan topikal dan juga dapat dikombinasi juga dengan treatment microneedling dengan kombinasi bahan topikal. Saya rasa itu saja dari saya, mungkin nanti kita bisa lebih banyak diskusi. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Maditra. Oke, baik. Materinya menarik nih, baik dari Dr. Afin maupun dari Dr. Madita, dan beberapa penanya sudah masuk di kolom chat. Kita akan mulai untuk sesi tanya jawab ini, tapi sebelumnya saya informasikan kembali untuk seluruh peserta webinar ini, jangan lupa mengisi form evaluasi dan sekaligus form absensi yang sudah di-share di kolom chat, karena yang mengisi nanti akan berhak mengikuti undian untuk mendapatkan door prize utama dari Rumah Sakit Bunda Anak Kendang Sari dan dari Surabaya Skin Center. Persilahkan yang masih belum mengisi untuk bisa mengisi kembali. Baik, untuk pertanyaan pertama ini dari Bunda Wahyu Agustin. Untuk pertanyaan ini ditujukan ke Dr. Alvin. Bunda Wahyu menanyakan mengenai nyeri punggung pada ibu hamil. Nah, ini bagaimana Dok untuk solusinya atau apa yang bisa dilakukan kalau seorang ibu hamil mengeluhkan nyeri punggung? Silahkan Dr. Alvin, kami persilahkan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang wajar apabila ibu hamil itu mengalami nyeri punggung.
Pertama, memang dikarenakan adanya peningkatan berat badan, kemudian adanya perubahan postur, di mana titik berat tubuh ini berubah menjadi di perut, karena perutnya kan semakin besar, diisi bayi, kemudian rahimnya juga semakin membesar, jadi posturnya berubah, sehingga otot punggung menjadi kerjanya menjadi lebih berat. Kemudian untuk tipsnya, bisa diberikan masas, jadi memang boleh dipijat, tapi di titik-titik yang ada tulangnya, jadi seperti punggung, kemudian pantat. Nah, ini boleh untuk dilakukan masas. Nah, kemudian bisa juga diberikan icing, jadi terapi menggunakan es untuk meredakan nyerinya. Apabila sudah di pas adzan ini. Apabila masih dirasakan nyeri, sudah dilakukan masas, kemudian sudah dilakukan icing tadi menggunakan ice pack atau ice gel, bisa minum obat-obatan anti nyeri yang aman untuk ibu hamil. Salah satunya paracetamol atau ibuprofen. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Semoga pertanyaan Bunda Wahyu ini terjawab. Selanjutnya masih dari Bunda Wahyu, ini pertanyaan kedua ditujukan Dr. Irma. Untuk penggunaan skincare dengan kandungan alpha-arbutin, apakah boleh untuk ibu hamil? Dan apabila mengalami akne di punggung dan dada, apakah untuk penggunaan skincare-nya sama dengan yang digunakan di wajah? Persilahkan, Dr. Irma. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi saya jelaskan sedikit, nanti kemudian kembali pada naluri ibu sendiri untuk menentukan. Jadi sebetulnya alpha-arbutin ini merupakan turunan dari hidroquinon, di mana hidroquinon sendiri itu memang sudah dijelaskan bahwa tidak disarankan untuk digunakan pada ibu hamil, karena memang secara penelitian dia dikatakan tidak aman. Namun alpha-arbutin ini turunannya dan belum ada penelitian yang secara khusus meneliti tentang alpha-arbutin, dan saya juga cukup aware bahwa alpha-arbutin ini banyak sekali digunakan atau banyak beredar secara over the counter atau dijual bebas ya, sehingga mudah sekali untuk digunakan oleh ibu hamil. Jadi kembali lagi, karena sebetulnya produk-produk skincare ini kan tidak semudah itu untuk penetrasi ke dalam kulit, kemudian masuk ke pembuluh darah, lalu masuk ke plasenta, dan juga sangat tergantung dari konsentrasi yang digunakan. Tetapi kalau saya boleh sarankan, sekali lagi seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan, apabila memang ada kandungan aktif yang sudah jelas aman, saya akan sarankan menggunakan kandungan aktif yang sudah jelas aman daripada menggunakan contoh alpha-arbutin yang masih abu-abu. Itu saran saya. Lalu untuk yang mengalami akne di punggung dan dada, penggunaan skincare-nya sama digunakan di wajah, relatif sama sebetulnya. Tapi mungkin tidak seribet pada wajah ya ibu-ibu. Jadi kan kayaknya nggak mungkin ya wajah kita double cleansing, toh di dada sama punggung kan nggak pakai make up ya. Contohnya kurang lebih seperti itu. Tapi bahan aktif yang digunakan relatif sama. Baik, terima kasih Dr. Irma. Nanti semoga menjawab ini pertanyaan Bunda Irma maupun bunda-bunda lain yang mengalami keluhan yang sama terkait apa salah satunya tadi jerawat di punggung. Nah, masih dari Bunda Wahyu ini pertanyaan Dr. Alvin. Penggunaan penyangga perut apakah diperbolehkan selama hamil, dokter? Lalu penggunaan obat gosok di punggung. Mungkin tadi keluhannya terkait dengan nyeri punggungnya tadi, apakah diperbolehkan? Silahkan, Dr. Alvin. Untuk penyangga perut, maksudnya korset ini. Korset, kalau misalnya menggunakan korset itu memang boleh, karena memang penggunaan korset ini bisa satu, mengurangi rasa nyeri di punggung, kemudian bisa membantu untuk memopang sehingga ibu hamil menjadi lebih nyaman. Kemudian secara postur juga otomatis dia otomatis fix ya, maksudnya menjadi improve, jadi lebih baik. Tetapi penggunaan ini satu, syaratnya tidak boleh terlalu serat. Kemudian yang kedua juga tidak boleh terlalu sering, karena apabila pemakaian korset ini terlalu sering bagi ibu hamil, itu akan membuat otot pada punggung menjadi lemah. Jadi memang sarannya boleh untuk pemakaian korset, tapi untuk satu harinya mungkin sekitar 2-3 jam aja.
gitu. Baik. Untuk obat gosok ini seperti yang hangat-hangat gitu ya. Ini boleh sih kalau misalnya pemberian topikal gitu nggak masalah. Baik, jadi untuk penggunaan korset ini 2-3 jam saja dokter ya dalam satu harinya yang diperkenankan dan tidak terlalu erat seperti Ya. itu. Kemudian pertanyaan dari Bunda Marsha Viani, ini ditujukan untuk Dokter Alvin dan Dokter Irma. Untuk yang Dokter Alvin, jadi saat ini Bunda Marsha ini hamil anak kedua usia 21 minggu, tapi juga masih menyusui anak pertama. Apakah masih boleh menyusui? Lalu setiap pagi Bunda Marsha ini juga masih mengkonsumsi teh. Apakah boleh untuk mengkonsumsi tehnya? Lalu yang untuk pertanyaan ke Dokter Irma, saat ini ketika hamil tumbuh kutil lagi di area kelamin, tumbuh satu kutil kecil. Apakah kalau misalnya dilakukan laser aman untuk bayi di dalam kandungan? Silakan untuk Dr. Alvin dulu bisa menjawab Ya. mengenai Untuk menyusui Bunda saat hamil. Marsha, menyusui selama kehamilan nggak apa-apa. Memang berangsur-angsur setelah kadar hormon estrogen dan progesteronnya akan semakin meningkat, biasanya produksi dari ASI akan semakin menurun. Nah, walaupun kadar produksi ASI-nya menurun, tapi masih boleh untuk dilakukan proses menyusui karena di situ ada satu yang penting yaitu bondingnya. Jadi ikatan kedekatan antara ibu dan anak masih bisa terjaga di situ. Kemudian untuk pertanyaan minum teh, nah ini sama seperti tadi kopi, jadi memang ada kadar kafeinnya dalam teh itu masih aman, masih boleh. Tetapi untuk satu harinya itu dibatasi, untuk kopi kurang lebih nggak boleh lebih dari 200 mg kadarnya. Jadi itu sekitar 1,5 cangkir sampai 2 cangkir lah per hari masih boleh. Baik, 1-2 cangkir per hari yang masih disarankan. Baik, terima kasih Dr. Alvin. Semoga menjawab pertanyaan Bunda Marsha. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan Dr. Irma terkait kutil di area kelamin. Apakah aman untuk melakukan laser? Iya, terima kasih Ibu. Jadi sebetulnya aman, lasernya sendiri itu aman dilakukan selama kehamilan. Dan apabila kutil memang sebaiknya diambil ya, tergantung dari proses melahirkannya nantinya. Tapi beberapa kali saya mengerjakan laser, apalagi hanya satu kutil kecil itu aman kok. Dan nantinya tentunya akan dilakukan anestesi dulu secara injeksi, jadi pada saat pengerjaan tidak nyeri sama sekali. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Irma. Jadi untuk Bunda Marsha, monggo nih bisa melakukan tindakan laser kalau misalnya memang ingin mengatasi kutil di kelamin yang saat ini muncul ketika kehamilan. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Gusti, mau bertanya untuk Dr. Irma. Untuk mengurangi beruntusan di dahi, menggunakan apa ya dok? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Gusti. Jadi tadi seperti yang ada di slide saya, nanti saya bagikan aja Bu Gusti. Jadi memang ada beberapa kandungan aktif yang dapat dilakukan. Intinya beruntusan itu terjadi ya dia seperti mikrokomedo ya. Jadi adanya sumbatan dari lubang tempat tumbuhnya minyak ya. Jadi perlu dilakukan eksfoliasi. Dan untuk ibu hamil, eksfoliasi yang aman bisa menggunakan AHA atau BHA kurang dari 4%. Ya. Baik, terima kasih Dr. Irma. Semoga menjawab pertanyaannya Bunda Gusti. Selanjutnya dari Bunda Anissa Fahmi Sayakti. Ingin bertanya ke Dr. Irma Dita. Saat ini hamil usia 9 minggu. Bolehkah melakukan eksfoliasi dengan AHA 10% dan BHA 5%? Ya, waalaikumsalam. Jadi untuk AHA-nya boleh Bu, untuk BHA-nya itu sebetulnya agak abu-abu ya. Tapi sebetulnya kan kalau eksfoliasi dengan AHA 10 dan BHA 5% ini tidak dilakukan setiap hari ya. Jadi sebetulnya relatif aman. Tapi nanti mungkin saran saya kalau dapat produk eksfoliasi lain yang tidak ada BHA-nya atau BHA-nya lebih rendah, kurang lebih sekitar 2-4%, saya rasa itu lebih disarankan. Baik, terima kasih Dr. Irma. Selanjutnya masih untuk Dr. Irma, untuk ibu hamil, apakah boleh menjalani perawatan peeling? Dan untuk laser yang menghilangkan bekas jerawat, apakah juga diperbolehkan? Ini Bunda Ines saat ini sedang hamil 24 minggu. Lalu Bunda Ines juga menyatakan saat awal-awal hamil, yang pada waktu itu belum tahu kalau hamil, menggunakan resep Adapalen. Nah, apakah ini berpengaruh ke bayinya?
Terima kasih. Ya. Silakan. Oke, saya jawab. Jadi ibu hamil boleh menjalani perawatan chemical peeling. Jadi nanti biasanya kita pilihkan chemical peeling yang glycolic acid, ya, bukan yang salicylic acid dan yang tidak ada kandungan TCA-nya. Dan kemudian untuk laser untuk menghilangkan bekas jerawat. Nah, sebetulnya seperti yang saya jelaskan tadi, laser itu aman dilakukan untuk ibu hamil. Tapi biasanya kami memang tidak mengerjakan untuk ibu hamil karena kan sebetulnya ini bisa ditunda ya ibu-ibu. Seringkali khawatirnya pada saat itu nanti terjadi sesuatu pada kehamilannya. Nah, khawatirnya nanti tindakan laser itu yang disalahkan. Jadi biasanya kami sangat meminimalisir untuk melakukan tindakan laser selama kehamilan. Tapi kalau ditanya aman atau enggak, aman sebetulnya. Secara evidence based itu sebetulnya aman. Jadi ini lebih ke masalah etika saja, karena kan menggunakan alat ya Bu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, nggak usah khawatir Ibu, jadi penggunaan adapalen meskipun bahkan kalau misalnya udah dipakai setiap hari selama 1 bulan pun tetap aman kok. Yang penting kalau sudah tahu, ya sudah dihentikan. Gitu. Baik, semoga ini menjawab kekhawatirannya Bunda Ines terkait penggunaan adapalen tadi. Selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Alvin dari Bunda Kisti. Jadi Bunda Kisti ini menanyakan untuk kaki yang bengkak. Saat ini usia kandungannya 34 minggu dan setelah beraktivitas biasanya kakinya menjadi bengkak. Terlalu banyak duduk atau terlalu banyak berdiri. Sudah menggunakan cara meninggikan kaki apabila sudah bengkak tapi masih bengkak dan bengkaknya berkurang cukup lama waktunya. Apakah ada cara lain ya dokter untuk mengurangi bengkaknya ini? Persilakan Dr. Alvin. Ya, selamat siang Bu Kisti. Jadi pada kondisi bengkak ibu hamil itu adalah kondisi suatu yang wajar. Tapi memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut karena ada penyakit yang kalau pernah dengar namanya preeklamsi. Nah, itu salah satunya pembengkakan yang kempesnya lama. Nah, dari situ nanti kita mungkin harus screening dari tekanan darahnya dulu, kemudian apakah ada tekanan darah tinggi atau tidak, kemudian dipastikan lagi untuk pemeriksaan protein urin. Jadi urinnya nanti akan diperiksakan laboratorium, secara laboratorium, kemudian dipastikan apakah ada proteinnya di sana. Kalau misalnya memang ada, berarti bengkaknya bukan dari kondisi yang wajar, tapi memang dikarenakan oleh preeklamsinya. Karena kalau misalnya bengkak yang wajar, biasanya cenderung kempesnya lebih cepat, kecuali memang kerjanya lama. Contohnya seperti duduk lama, kemudian berdiri dalam jangka waktu lama, itu memang biasanya untuk pengempesannya akan lebih lama. Seperti itu. Kemudian mungkin bisa disiasati untuk konsumsi makanannya, mungkin bisa natriumnya dikurangi, kadar garamnya bisa dikurangi, seperti itu. Baik, jadi kalau ada keluhan kaki bengkak tadi dipastikan lagi ya dokter ya, apakah memang ada indikasi yang lain sehingga perlu dilakukan terapi yang lebih spesifik lagi, seperti itu ya dok? Iya, siap. Ya, baik. Saya buka kesempatan untuk bunda-bunda yang mau bertanya secara langsung, baik ke Dr. Irma maupun Dr. Alvin, dipersilahkan bisa raise hand atau bisa open mic. Silakan Bunda, ini mumpung ada para pakar di bidangnya, bisa bertanya secara langsung, baik itu seputar kesehatan kulit atau jerawat ke Dr. Irma maupun seputar kehamilan ke Dr. Alvin. Oke, kami persilahkan. Oke, sambil menunggu mungkin saya mau bertanya nih ke Dr. Irma. Nah, biasanya tadi kan keluhannya itu beberapa ibu itu kan mengalami kulit yang menggelap ya dokter ya kalau ketika hamil itu, entah di wajah maupun di lipatan-lipatan. Nah, apakah ada krim topikal yang bisa digunakan atau ya kita biarkan aja kan nanti kalau bayinya sudah lahir ada yang ngomong nanti akan hilang sendirinya atau bagaimana ya dokter? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Ini juga saya sendiri juga mengalami ya. Sebetulnya memang secara hormonal nanti dia akan membaik sendiri. Tetapi buat ibu-ibu yang mungkin ingin merawat wajahnya minimal harus menggunakan pelembab atau semacam body lotion seperti itu ya. Dan bisa dibantu yang ada kandungan alpha hydroxy acidnya karena dia eksfoliasi yang ringan lalu cukup aman juga untuk ibu hamil. Jadi dengan harapan dia akan lebih cepat cerah dan mungkin nggak terlalu gelap gitu. Mungkin yang bisa saya sarankan.
Oke, baik. Terima kasih dokter. Ada satu penanya lagi di kolom chat dari Bunda Geta untuk Dokter Irma. Apakah benar bahan skincare Bakuchiol bisa menggantikan retinol dan aman untuk ibu hamil? Iya, baik. Untuk pertanyaan apakah aman untuk ibu hamil, betul Bakuchiol aman. Tetapi apakah efektivitasnya sama dengan retinol, sampai saat ini penelitiannya masih belum konsisten mengatakan demikian, gitu. Oke, Jadi baik. boleh kalau mau dipakai untuk ibu hamil. Baik, terima kasih Dokter Irma informasinya. Kami persilahkan untuk bunda-bunda yang mau bertanya langsung, dipersilahkan. Bisa open mic ataupun raise hand. Oke, saya informasikan kembali juga, jangan lupa mengisi kembali form absensi dan form evaluasi yang sudah kami share di kolom chat, karena nanti bunda-bunda yang mengisi berhak mengikuti undian untuk door prize utama kita. Oke, baik. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Oke, Bunda Ines, silahkan. Iya, makasih. Mungkin saya pernah baca beberapa artikel ya. Jadi kalau misalnya ibu hamil anak cowok itu biasanya berjerawat atau gimana, atau malah sebaliknya. Nah, itu apakah mitos atau sudah ada penelitiannya ya untuk Dokter Irma Dita dan Dokter Alvin? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ines. Ini menarik sekali. Saya sendiri memang belum pernah baca penelitiannya. Tapi kalau boleh sharing sih, waktu anak saya yang laki-laki cenderung kulit saya nggak ada masalah. Tetapi kalau ngelihat teman-teman yang lain, biasanya kan katanya, wah kalau anak tambah kucel, jelek, itu biasanya anaknya laki-laki gitu ya. Jadi saya sendiri memang belum pernah membaca penelitiannya. Saya malah pengen dengar nih dari Dokter Alvin, kira-kira ada tidak sih sebetulnya penelitian tersebut yang mungkin nanti saya jadi bisa share juga kalau ada waktu webinar yang lain ya. Nah, kalau waktu anak saya perempuan, tapi keinginan untuk dandan itu jauh lebih besar daripada waktu saya hamil anak laki-laki. Itu sih kalau dari pengalaman saya ya. Tapi maaf ya, saya jadi nggak menjawab secara saintifik untuk jawaban Ines tadi. Silakan Dokter Alvin. Kalau dari penelitiannya sebenarnya saya juga belum pernah nemu sih dok, jadi memang nggak pernah ada untuk kondisi berjerawat gitu-gitu, itu juga sebenarnya sama antara anak cowok maupun cewek. Memang biasanya kelenjar keringatnya jadi lebih besar-besar gitu karena peningkatan hormon estrogen dan progesteron tersebut gitu. Mitos berarti dong. Oke. Ya, terima kasih Dokter Alvin. Ya, bagaimana Bunda Ines? Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Iya, iya berarti belum ada penelitiannya ya, mungkin mitos gitu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya langsung seperti Bunda Ines ini, silahkan. Bisa langsung dijawab oleh dua narasumber kita. Oke, di kolom chat ada satu pertanyaan lagi dari Bunda Marsha Fiani. Untuk Dokter Alvin, kalau ada kutil di kelamin, dokter apakah boleh melahirkan secara normal? Ya, untuk kutil di kelaminnya kita perlu periksa juga posisinya di mana dan jenis kutilnya seperti apa. Kalau misalnya memang hanya kutil biasa, apalagi kecil dan jauh di luar jalan lahir, nggak masalah untuk dilakukan persalinan normal. Oke, baik, terima kasih. Berarti memang dilihat kembali posisi kutilnya di mana ya dokter ya? Ya. Lebih baik untuk diperiksakan dulu ke dokter kandungan. Jadi pada saat pemeriksaan jalan lahirnya bisa sekalian untuk dievaluasi. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dari Bunda Gusti untuk Dokter Alvin. Apakah ada pakaian olahraga renang khusus? Mohon maaf. Untuk olahraga renang khusus ibu hamil, apakah bisa dilakukan amannya di minggu keberapa, dokter? Jadi untuk olahraga renang ini relatif paling aman untuk ibu hamil. Jadi memang otomatis beban di perutnya ini sudah menjadi lebih ringan karena masa di air. Nah, untuk weeks berapa sebenarnya dari awal trimester pertama itu juga sudah termasuk golongan aman untuk melakukan renang. Oke, baik. Berarti boleh ya dokter ya berenang sejak trimester awal.
Ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Oke, sudah tidak ada yang bertanya lagi sepertinya ini di kolom chat maupun bertanya langsung. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi untuk detailnya. Nah, untuk selanjutnya ini kami akan memilih 5 penanya yang nanti berhak mendapatkan door prize dari RSI Kendang Sari dan Surabaya Skin Center. Terima kasih Dr. Alvin dan Dr. Irma. Mungkin sebelum kita menutup ada take home message dari Dr. Irma maupun Dr. Alvin untuk bunda-bunda yang siang hari ini mengikuti webinar kita. Silahkan Dr. Irma terlebih dulu. Oh iya, terima kasih. Mungkin pada ibu-ibu hamil sekali lagi mengingatkan bahwa bukan berarti kalau hamil itu jadi nggak boleh perawatan ya ibu-ibu. Ingatlah bahwa peran kita sebagai seorang istri itu tetap lebih utama loh dibandingkan sebagai seorang ibu dari anak-anak. Jadi ya kita punya kewajiban untuk tetap kelihatan glowing, tetap kelihatan cantik di depan suami. Jadi jangan ragu untuk melakukan perawatan kulit meskipun pada masa kehamilan. Jadi sebetulnya ibu-ibu yang join pada siang hari ini adalah ya sudah tepat ya, karena kita jadi bisa belajar kira-kira kalau untuk merawat kulit aman untuk ibu, aman untuk kehamilannya itu dengan kandungan-kandungan aktif yang seperti apa. Apabila ingin melakukan perawatan juga sudah tahu kira-kira perawatan apa yang aman untuk selama kehamilannya. Itu saja mungkin dari saya, Mbak. Terima Baik, kasih. terima kasih Dr. Irmadita. Untuk Dr. Alvin, silakan dokter take home message untuk peserta kita siang hari ini. Ya, untuk dari saya mungkin semoga materi pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk bisa diinfokan juga ke teman-temannya yang mau hamil atau akan hamil. Nggak usah khawatir, selama hamil juga masih bisa glowing, masih bisa perawatan, kemudian ya harus bisa menikmati kehamilannya, karena kalau semakin ibu hamil itu bisa menikmati kehamilannya, semakin nyaman, itu untuk pertumbuhan janinnya juga akan semakin bagus. Baik, terima Terima kasih. kasih. Baik, sebelum menutup acara ini, kita mau foto bersama, dokter. Mungkin sebelum Dr. Irma, Dr. Alvin meninggalkan room Zoom, untuk bunda-bunda yang lainnya bisa on cam, menyalakan kameranya semua. Kita akan melakukan foto bersama. Oke, di saya ini ada 2 slide. Jadi saya akan berikan aba-aba. Baik, oke, persiapan. Silakan berpose yang paling cantik, yang paling ganteng. Oke, 1, 2, 3. Mohon ditunggu sebentar. Oke, selanjutnya yang slide kedua. Oke, yang slide kedua, persiapkan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk Dr. Irmadita, untuk Dr. Alvin, untuk waktunya sehingga siang hari ini boleh memberikan informasi yang bermanfaat untuk bunda-bunda yang sedang hamil maupun sedang mempersiapkan kehamilan. Kalau misalnya Dr. Irmadita maupun Dr. Alvin ada kegiatan selanjutnya, tidak apa-apa, bisa meninggalkan room Zoom. Nah, untuk bunda-bunda yang lain, tunggu dulu karena kita akan mengundi siapakah yang akan mendapatkan door prize untuk 5 penanya terbaik dan untuk 4 door prize utama kita. Baik, yang pertama ini dari 5 penanya terbaik sudah dari panitia sudah mencatat. Yang pertama Bunda Wahyu Agustin, kemudian Bunda Anissa, lalu Bunda Ines, Bunda Kisti, dan Bunda Masya Fiani. Selamat untuk para pemenang dari door prize penanya terbaik ini. Mungkin bisa dibantu untuk menuliskan, sudah ya, nomor teleponnya sudah ada di form yang tadi diisi. Nanti kami akan menghubungi bunda-bunda yang mendapatkan hadiah ini untuk mekanisme pengambilan hadiahnya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengundi door prize, mungkin dari Mbak Winda ada promo dari Surabaya Skincare yang mau disampaikan. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ibu-ibu dan terima kasih untuk Dr. Irmadita juga Dr. Alvin
untuk materinya pada siang hari ini sangat bermanfaat sekali. Jadi saya infokan sedikit untuk promo, kebetulan ini di awal bulan Juni, jadi Surabaya Skin Center ada beberapa promo perawatan. Saya bantu share screen dulu supaya lebih jelas. Jadi kebetulan bulan Juni juga adalah mulai liburan sekolah ya, jadi kita ada promo yang untuk umum, ini berlakunya bisa untuk pelajar juga mahasiswa. Itu beberapa perawatan, jadi ada beberapa laser yang memang pengambilan satu laser gratis satu perawatan yang lain. Itu bisa untuk perawatan salah satunya seperti bekas jerawat, seperti tadi disampaikan Dr. Irma Dita, tapi kalau ibu-ibu masih dalam kondisi hamil memang tidak disarankan seperti anjuran beliau tadi. Kemudian ada perawatan untuk skin aging. Kalau skin aging ini karena berhubungan sama injeksi dan tindakan, sebaiknya bisa konsultasi ke dokter SPKK, bisa disarankan tindakannya atau belum. Kemudian ada tindakan yang tadi untuk menghilangkan kutil. Jadi kita ada beberapa tindakan seperti elektrokauter dan laser CO2 yang ini diperuntukkan untuk perawatan untuk menghilangkan seperti tai lalat, kutil, sirengoma, seperti halnya kutil kelamin juga termasuk di dalamnya. Kemudian kita ada promo khusus yang memang kita paketkan untuk paket pelajar dan mahasiswa, dan ini berlaku selama 3 bulan. Jadi kita mulai di bulan Juni sampai dengan nanti di akhir bulan Agustus. Jadi perawatan ini memang diperuntukkan untuk pelajar karena bertepatan dengan libur sekolah. Jadi sekiranya para peserta webinar pada siang hari ini yang memiliki putra-putri yang masih pelajar atau mahasiswa yang sekiranya membutuhkan perawatan, ini spesial khusus kita berikan untuk putra-putrinya Ibu. Jadi ini informasi sedikit untuk promo yang ada di Surabaya Skin Center mulai bulan Juni dan khusus untuk pelajar mahasiswa sampai nanti akhir bulan Agustus. Jadi ini saja informasinya Mbak Didi. Bisa dilanjutkan untuk pengundian hadiahnya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita ke undian, saya juga ada informasi dari Rumah Sakit Bidan Kendang Sari yang saya share screen sebentar. Sepertinya gini aja. Jadi untuk bunda-bunda yang sedang hamil, kita hari Sabtu minggu depan, Sabtu 11 Juni 2022, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari bekerja sama dengan Crown Prince Hotel mengadakan kegiatan senam hamil Yopita secara offline. Nanti bertemu lagi dengan Dr. Alvin, juga ada talk show mengenai metode persalinan ILA dan ERAX. Jadi yang mau join bisa menghubungi nomor WA 0899 033 4868. Oke, dengan biaya pendaftaran 125.000 per couple. Nah, nanti juga ada door prize yang menarik, yaitu 2 voucher diskon persalinan 500.000 dan 2 gift voucher Six Long 100.000 dari Crown Prince Hotel. Oke, baik. Oke, kita akan mengundi yang berhak mendapatkan door prize dari SSC. Ada 2 ya Mbak ya, berarti nanti ya. Untuk boleh Mbak Didi. Oke, sebentar, mohon ditunggu. Oke, saya masukkan dulu nama-namanya. Tadi sepertinya di kolom chat ada yang tanya, Mbak Winda. Iya, iya betul. Sudah saya informasikan untuk hubungi kontaknya CS ini. Oke. Jadi untuk semua peserta yang mau tahu informasi detailnya bisa menghubungi customer service-nya SSC ya, di kontak yang sudah saya cantumkan di chat.